Hai guys, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk. Let's mulai. Kita bersama. Cerita dimulai dengan memperlihatkan dua orang gadis bernama Sarah dan Mia sedang akan berlibur di sebuah pulau yang menurut informasi pulau tersebut merupakan pulau tak berpenghuni alias kosong. Sesampainya di pelabuhan, Mia yang melihat ada Dina di tempat itu mulai sedikit protes pada Sarah karena ternyata Sarah ngajakin Dina juga. Padahal Sarah tahu kalau Mia sedang ambek-ambekan dengan Dina. Dina yang tahu Sarah ngajak Mia memohon pada Sarah agar Sarah segera ngantar Mia pulang saja. Karena ia sungguh sangat gak suka ngeliat Mia ikut liburan bersama mereka. Sarah yang balik memohon agar Dina dan Mia mau baikan, sontak ditolak oleh Dina yang bilang kalau dia mau pulang saja. Sarah pun lantas menghentikan Dina agar nggak pulang dengan mengaku kalau dia sekarang sedang mengidap kanker. Jadi ia memohon di akhir kehidupannya ini, ia sangat ingin bisa berlibur bersama dengan dua sahabatnya sekaligus. Mendengar hal itu, Mia dan Dina yang sangat menyayangi Sarah akhirnya menuruti permintaan Sarah tersebut. Setelah Dina dan Mia berjanji akan nurutin semua kemauan Sarah di ujung kehidupannya, Sarah lantas bilang kalau sebenarnya ia nggak sedang ngidap kanker. Mengetahui hal itu, Dina dan Mia yang kembali saling kesal, tapi udah terlanjur janji sama Sarah, mau nggak mau akhirnya tetap ikut liburan ke pulau bersama Sarah. Mereka pun segera menuju ke kapal yang akan mereka gunakan menuju ke pulau. Sesampainya di kapal, mereka pun segera berangkat. Di tengah perjalanan, terlihat sangat jelas Dina dan Mia masih nggak saling tegur sapa sama sekali nih guys. Sesampainya di pulau, mereka bertiga nampak sangat bahagia saat melihat keindahan pulau tak berpenghuni tersebut. Setelah mengambil barang-barang dari kapal, mereka lantas duduk santuy sambil ngobrol dengan Sarah. Mia yang ingin ngirim SMS ke orang tuanya harus kecewa karena ternyata di pulau ini segaris sinyal pun tak ada. Untuk mencairkan suasana, Sarah bilang ke kedua temannya tersebut kalau dia punya kejutan untuk mereka. Kejutan itu ternyata adalah 3 buah peta pulau tersebut yang langsung Sarah berikan pada Mia dan Dina. Sarah bilang kalau peta itu dibuat oleh ayahnya yang waktu masih muda sering datang ke pulau ini. Ayahnya pun sempat mengubur beberapa peralatan kesayangannya di pulau ini, tepatnya di tanda X pada peta tersebut. Mendengar hal itu, mereka bertiga pun mulai melakukan perjalanan untuk mencari lokasi tanda X di peta tersebut. Karena yang bawa kompas cuma Sarah, maka Sarahlah yang berjalan di depan. Mereka bertiga berjalan sambil ngobrol ngalor ngidul mengenai masa-masa bahagia saat mereka masih SMA dulu. Dari perjalanan ini, akhirnya Sarah berhasil membuat Mia dan Dina saling ngobrol dan mulai kembali akrab. Agar petualangannya menjadi semakin seru, mereka pun mulai masuk ke dalam hutan. Namun baru aja jalan sebentar, Dina yang ngerasa sedari tadi candaan si Mia kayak nyinggung dia terus, mulai menegur keras si Mia nih guys. Mia pun lantas minta maaf pada Dina. Namun Dina yang masih tersinggung mulai ngajakin Mia buat bertarung saja. Mia yang gak pengen bertarung kembali minta maaf pada Dina atas semua kesalahannya di masa lalu yang telah berhasil oleh Josh dengan kekasih Dina dengan gaya kadal kungfu. Dina yang masih belum bisa maafin Mia kembali ngomel dan ngejekin Mia, yang mengakibatkan Mia juga ikut ngejekin Dina. Sarah yang mulai pusing dengan kedua sahabatnya ejek-ejekan berusaha buat melerai. Namun Dina yang udah gak kuat lagi deket-deket dengan Mia mutusin buat balik ke pantai sendirian. Sarah lantas ngasih tahu Mia agar membangun tenda untuk mereka pakai bertiga. Siapa tahu dengan Mia bangun tenda, Dina mau memaafkan Mia. Setelah tendanya siap, terlihat Dina masih tetap gak mau deket-deket dengan tenda bikinan Mia. Ia malah milih santuy minum es teh cap cicak joget sendirian di pinggir pantai. Sarah pun lantas bilang ke Mia, karena memang kesalahan Mia itu sangatlah besar, maka dari itu Mia harus bisa membuat Dina memaafkannya. Karena biar bagaimanapun mereka bertiga ini adalah sahabat sejak kecil. Jadi Sarah berharap Mia bersedia memperbaiki semuanya. Mendengar hal itu, Mia pun segera menghampiri Dina. Saat Mia lagi serius meminta maaf pada Dina, tiba-tiba Dina berteriak karena terkejut ngelihat ada 3 orang pria lewat di dekat mereka. Ketiga pria itu pun segera
mereka berjalan menghampiri Mia dan kawan-kawan. Terlihat Mia mengenal salah satu pria bernama Tommy, yang ternyata merupakan adik dari teman mereka bertiga waktu SD. Mia pun lantas memperkenalkan Sarah dan Dina pada Tommy dan teman-temannya. Tommy pun juga memperkenalkan kedua temannya, yaitu Johnny dan Nugi. Tommy bilang kalau dia dan teman-temannya hampir tiap minggu kesini untuk berburu rusa. Ia pun bertanya apa yang Mia dan kawan-kawan lakukan di tempat ini. Sarah bilang kalau mereka hanya ingin berkemping saja beberapa hari di pulau ini. Tak diduga, Dina tiba-tiba malah nawarin Tommy dan teman-temannya untuk gabung dengan kemah mereka. Sontak hal itu membuat Sarah dan Mia nampak terkejut nih guys. Malam harinya mereka berenam santuy api unggunan sambil ngobrol-ngobrol. Di tengah obrolan, Dina yang lihat Tommy akrab banget dengan Mia tiba-tiba bilang pada Tommy kalau dulu waktu SMP Mia pernah berasilolecos dengan kakaknya Tommy yang bernama Jack. Setelah itu, Dina yang terlihat udah agak oleng-oleng karena kebanyakan minum es teh, mulai nggodain Tommy seolah ngajakin berasilolecos nih guys. Johnny dan Nugi yang ngelihat hal itu nampak pengen juga digodain, tapi nggak ada yang mau godain mereka nih guys. Sedangkan Sarah dan Mia hanya senyum-senyum saja ngelihat kelakuan Dina yang udah nggak jelas kayak begitu. Tommy yang nampaknya tertariknya sama Mia mulai nyuekin Dina dan kembali ngajak ngobrol Mia. Ngelihat Tommy memuji-muji Mia, Dina kembali cari perhatian Tommy dengan cara terus memuji ketampanan Tommy. Sarah yang mulai risih dengan kelakuan Dina yang memang udah makin gak jelas segera mengajak Dina ke tenda untuk istirahat saja. Di depan tenda, Sarah mulai nasihatin Dina agar gak ngajakin siapapun berasilolecos di tempat ini karena itu sungguh sangat menjijaikan. Lagi pula Dina kan udah punya suami, masa sih tega ngelakuin kayak begitu? Dina yang gak mau dinasihati malah ngajakin debat nih guys. Setelah debat beberapa saat, Dina yang ngerasa Sarah terlalu berlebihan mutusin buat kembali ke tempat api unggun. Tommy yang lagi seru ngobrol sama Mia kembali digodain Dina yang ngajakin berasilolecos karena sekarang Dina udah sangat banjir banget nih guys. Namun terlihat Tommy hanya ketawa-ketawa saja sambil nolak halus ajakan Dina tersebut. Terlihat jelas Sarah dan Mia semakin resah ngelihat kelakuan Dina yang semakin menjijaikan tersebut. Mia pun bilang kalau api unggunnya akan segera padam karena kehabisan kayu. Jadi ia minta tolong Tommy buat nyarikan kayu. Dina bilang kalau Tommy lebih baik duduk saja santuy karena ia yang akan ngambil kayunya. Setelah Dina pergi, Tommy yang mau minum ngelihat Dina ngasih kode asilolecos dari hutan kayak begini mulai membuat imun si Tommy tegang nih guys. Tommy pun beralasan mau buang air kecil bentar. Padahal mau menghampiri Dina yang sudah banjir banget. Setelah Tommy pergi, Sarah dan Mia mulai ngajak ngobrol Nugi dan Johnny. Sesampainya di hutan, Tommy yang udah tegang banget mulai manggil-manggil Dina untuk mulai melakukan asilolecos dengan gaya dribble bola basket. Setelah ketemu, mereka pun langsung melakukan gerakan peregangan agar nanti nggak kesleo saat sedang seru berasilolecosnya. Di tempat api unggun, Johnny dan Nugi mulai bercerita tentang Tommy yang telah menyelamatkan mereka berdua saat mengikuti pelatihan militer 2 tahun yang lalu. Jadi saat itu ada seorang penyusup berpistol yang akan mengedor Nugi dan Johnny yang bertugas sebagai penjaga gerbang. Namun Tommy segera datang menghalau doran itu, yang berujung Tommy lah yang terkena doran dari penyusup tersebut. Mendengar cerita itu, Sarah dan Mia terlihat mulai kagum dengan keberanian dan kepahlawanan Tommy. Di hutan, Dina yang mulai capek karena Tommy asilolecosnya lama banget nggak selesai-selesai, sedangkan Dina udah 5 kali kebanjiran, minta Tommy untuk berhenti. Namun karena Tommy ngerasa belum cukup, ia pun terus saja melanjutkannya. Dina yang kesal sempat ngeplak pipi Tommy, yang langsung dibalas dengan bogeman dari Tommy tepat di kelapa Dina. Dina yang menemukan batu langsung mengeplak kelapa Tommy sampai semaput. Sarah, Mia, Johnny, dan Nugi yang denger Dina teriak langsung segera menuju ke pusat suara. Sesampainya di lokasi, Johnny dan Nugi segera memeriksa keadaan Tommy, sedangkan Sarah dan Mia mulai menanyai Dina apa yang terjadi. Johnny dan Nugi yang sedih banget karena ternyata Tommy sudah meninggoy mulai menyalahkan Dina dan kawan-kawan. Johnny dan Nugi yang lihat Dina dan kawan-kawan mau lari berhasil menangkap Mia dan Dina yang langsung mereka keplakin. Sarah yang coba menghentikan
ikan malah harus maput dikeplak sama si Nugi nih guys. Pagi harinya, Dina, Sarah, dan Mia yang baru melek ngelihat Joni dan Nugi sedang berdebat nggak tahu debatin apa. Mereka bertiga yang sadar ternyata lagi diikat mulai sedikit panik nih guys. Nugi bilang kalau dia ingin segera mengedor Dina dan kawan-kawan lalu pergi dari tempat itu. Sedangkan si Joni yang nggak tega jika harus membuat Dina dan kawan-kawan meninggoy, meminta agar Joni memikirkan cara lain. Melihat Joni dan Nugi sedang asik berdebat, Dina bilang kalau mereka bertiga harus segera saling bantu melepaskan tali yang mengikat tangan mereka. Namun, Nugi yang lihat Dina dan kawan-kawan sudah bangun, langsung menghampiri mereka bertiga sembari bilang kalau ia sebentar lagi akan membuat Dina dan kawan-kawan meninggoy di tempat itu. Saat Nugi sedang fokus akan mengedor mereka bertiga, Sarah mulai memohon agar Nugi mau melepaskan mereka bertiga. Sarah berjanji akan mengantar Dina menyerahkan diri ke pihak yang berwajib, tanpa melaporkan Nugi dan Joni yang telah mengeplakin mereka kayak begini. Nugi bilang kalau sekarang ia hanya ingin membuat Dina meninggoy karena udah bikin sahabat sekaligus penyelamat hidupnya meninggoy di keplak batu. Karena hanya itulah penebusan yang pantas untuk orang sejijai Dina, yang sepanjang malam ngajakin Asilole Jos Tommy, tapi sekalinya dikasih sama Tommy, malah Tommynya dibikin meninggoy. Kan bajirut banget ya kalau kayak begitu. Nugi yang bersiap ngedor Dina langsung diejek Dina yang bilang kalau Nugi adalah pria penakut. Karena masa hanya mau bikin 3 orang gadis meninggoy pakai ngiket-ngiket dulu kayak begini. Kan gak gentle banget ya. Dengar ejekan itu, Nugi langsung ngeplakin Dina beberapa kali. Dina yang masih terus bilang kalau dia dilepaskan pasti bisa dengan mudah ngalahin Nugi, segera dilepaskan Nugi. Dina pun segera berdiri dan bersiap untuk mulai bertarung. Di sisi lain, terlihat Sarah dan Mia mulai bisa melepaskan ikatan mereka, karena talinya mulai kendor saat Dina dilepaskan sama Nugi tadi. Setelah berhasil lepas, Mia langsung ngedorong Nugi sampai jatuh. Sarah melempar pasir ke wajah Joni dan mereka bertiga pun segera lari berpencar ke 3 arah. Nugi dan Joni segera mengejar Dina yang lari masuk ke dalam hutan. Aksi kejar-kejaran yang cukup seru pun mulai terjadi nih guys. Dina yang lihat ada tempat sembunyi kayak gini langsung segera dekem di tempat ini. Sedangkan Mia masih terlihat bingung mencari tempat sembunyi tapi belum dapat nih guys. Setelah nemu tempat sembunyi, Mia pun segera dekem kayak begini. Sarah yang mutusin manjat pohon mulai mengawasi pergerakan Joni dan Nugi dari tempat itu. Mia yang dengar langkah kaki Joni dan Nugi mendekat ke tempat persembunyiannya mulai terlihat cemas nih guys. Beruntung mereka nggak berhasil menemukan Mia. Di tengah jalan, Joni bertanya pada Nugi kenapa Nugi melepaskan mereka bertiga. Padahal kalau langsung didor kan selesai toh. Nugi bilang kalau ia hanya ingin menjadi pria gentle yang akan membuat ketiga gadis itu meninggoy dengan sedikit effort. Di tempat persembunyian masing-masing, terlihat Dina, Sarah, dan Mia seperti sedang memikirkan sebuah rencana nih guys. Terlihat Joni dan Nugi sambil celingak-celinguk mulai fokus serius mencari keberadaan Dina dan kawan-kawan. Sarah yang lihat Nugi berada tepat di bawahnya mulai menahan nafas nih guys. Sedangkan Dina terlihat keluar dari tempat persembunyiannya nggak tahu mau kemana. Dina langsung membuka peta pulau dan juga kompas milik Sarah untuk menemukan jalan menuju ke pinggir pulau. Dina yang lihat ada semacam gubuk mutusin buat istirahat sejenak di tempat itu. Nggak selang berapa lama, Dina yang dengar langkah kaki mendekat mulai terlihat takut nih guys. Mengetahui ternyata itu adalah Sarah dan Mia, Dina pun merasa cukup tenang. Mereka bertiga pun mulai saling menguatkan satu sama lain agar bisa menghadapi Joni dan Nugi, atau minimal bisa pergi dari pulau ini dengan selamat sehat walafiat. Di momen ini Dina punya ide agar mereka bertiga menunggu sampai malam. Setelah itu, di saat Nugi dan Joni sedang tidur, mereka harus segera lari menuju kapal untuk pergi dari pulau ini. Setelah setuju, mereka pun mulai menunggu matahari terbenam nih guys. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Terlihat mereka bertiga mulai mengendap-endap menuju ke pinggir pulau untuk melihat apakah Joni dan Nugi udah tidur atau belum. Melihat kapal mereka terbawa ombak menuju ke tengah laut karena tali pengikatnya telah dipotong, mulai berdiskusi sejenak. Dina yang merupakan atlet renang yang handal menyarankan agar Mia dan Sarah kembali ke tempat persembunyian. Sedangkan ia akan berenang menuju kapal. Nanti setelah sampai di kota, ia akan kembali lagi bersama dengan polisi untuk menyelamatkan Sarah dan juga Mia. Namun, ide itu ditolak mentah-mentah oleh Sarah dan juga Mia. Karena Sarah dan Mia ingin mereka bertiga nggak terpisah apapun yang terjadi. Mereka pun lantas mulai merayap menuju ke kapal mereka yang sudah agak jauh dari pantai. Baru setengah jalan, Sarah yang ingin lari karena dengar ada suara dar-der-dor harus meninggoy terkena dor tepat di
kelapanya. Dina dan Mia pun segera berlari ke laut, berenang menuju ke kapal mereka. Terlihat Johnny dan Nugi berlari sambil ngedar-derdor ke arah Mia dan Dina. Karena kapalnya memang udah makin ngejauh, Dina dan Mia yang ngerasa sangat kedinginan berusaha berenang kembali ke tepian. Beruntung Johnny terpleset jatuh yang menyebabkan kakinya ngalamin cedera yang cukup parah. Ngelihat Nugi lagi sibuk nolongin Johnny, Dina dan Mia pun mempercepat berenangnya menuju ke tepian. Sesampainya mereka berdua di hutan, mereka pun segera kembali bersembunyi di tempat tadi siang mereka bersembunyi. Dengan menahan rasa dingin yang sangat luar biasa, mereka berdua mencoba untuk menenangkan diri sejenak. Agar nggak tambah kedinginan, mereka berdua mulai melepas semua pakaian basah yang melekat di badan mereka. Setelah itu, mereka saling berpelukan untuk menormalkan kembali suhu mereka. Setelah cukup normal, mereka yang ingat kalau di peta yang Sarah bagi kemarin, Sarah sempat bilang kalau ayahnya yang bikin peta itu sempat ngubur peralatan di tanda X yang ada di peta itu, langsung segera mencarinya. Di tempat lain, terlihat Nugi masih fokus mencari keberadaan Dina dan juga Mia dengan gaya celingak-celingu. Dina dan Mia yang berhasil menggali dan menemukan kotak peralatan milik ayah Sarah langsung segera membukanya. Dari semua benda-benda nggak berguna di kotak tersebut, Dina yang berhasil nemuin peso kecil berniat membuat tumbak nih guys. Mereka pun mulai nyari kayu untuk diruncingin. Sambil ngeruncingin kayu, Mia dan Dina mulai saling meminta maaf serta berjanji bakalan saling menjaga satu sama lain sampai tua nanti. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Dina dan Mia terlihat berjalan pelan-pelan menuju ke pantai untuk memantau kegiatan yang dilakukan Johnny dan Nugi. Mia dan Dina yang lihat kapal milik Tommy masih ada di pantai, mutusin buat membuat Johnny dan Nugi meninggoy agar bisa ngambil kunci kapal Tommy untuk dipakai pulang ke kota. Dina yang lihat Johnny tergeletak sendirian tanpa ada tanda-tanda keberadaan Nugi, mutusin buat nyucuk Johnny pakai peso kecil sampai meninggoy. Dina minta agar Mia tetap sembunyi buat jaga-jaga. Jadi kalau nanti Nugi tiba-tiba muncul, Mia bisa langsung nyucuk Nugi dari belakang sampai meninggoy. Setelah setuju dengan rencana Dina tersebut, Dina pun perlahan segera merayap menuju ke arah Johnny. Johnny yang sadar ada Dina mulai teriak manggil Nugi. Dina yang panik langsung berusaha menyucuk Johnny tapi gagal. Dina pun segera ngambil senapan Johnny dan langsung ngedor kelapa Johnny sampai meninggoy. Dina yang lihat Nugi datang langsung ngarahin senapannya ke arah Nugi. Nugi yang ternyata nggak berani buy one terlihat lari masuk ke dalam hutan. Nugi yang ketemu Mia cuma modal tumbak pendek langsung segera mengejarnya. Sesampainya di tempat buntu kayak begini, Mia yang nggak tahu lagi mau lari kemana harus menghadapi Nugi yang sudah siap mengedornya. Beruntung Dina tiba-tiba muncul ngedorong Nugi sampai rebahan. Nugi yang kembali bangun dan hendak mengedor Mia dan juga Dina harus kecewa karena ternyata isi senapannya udah habis nih guys. Nugi lantas mengambil peso dan mulai ngajak Mia serta Dina untuk bertarung. Alhasil pertarungan pun dimulai. Dari pertarungan ini Mia dan Dina sempat kena sesretan peso, tapi Mia berhasil mencucuk Nugi pakai tumbak pendek sampai aduh-aduh nih guys. Nugi pun segera mencabut tumbak itu dan langsung balas mencucuk Mia. Setelah itu, ia mulai ngeplakin Dina. Ngelihat Nugi lagi fokus dengan Dina, Mia yang kembali bangkit, langsung ngambil peso Nugi dan mencucukkannya ke kelapa Nugi sampai meninggoy. Setelah itu, mereka lantas ngambil kunci kapal Tommy dari kantung celana Nugi dan segera menuju pulang ke pelabuhan. Sesampainya di pelabuhan, kisah pun akhirnya selesai. Oke guys, gimana kisahnya? Bagus atau enggak? Jangan lupa terus saksikan video terbaru dari channel ini ya guys. Oke, thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya tentunya. Bye guys. Wajahmu kian berubah, hati dan cintamu dengan berbeda. Dunia kita
bersama. Dan yakinlah bahwa kita bisa kalahkan dunia. Takkan berubah semua yang ada, takkan berakhir ini kita bersama. Berubah waktu kini tak bergerak, hilang berganti, dan kita yang punya. Takkan berubah semua yang ada, takkan berakhir kini kita bersama.